Salam, puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah yang kita lakukan secara online. Dan tema kita pada saat pagi hari ini, belajar untuk bersabar. Kalau kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang sabar dapat digambarkan seperti pepohonan, seperti pohon lamtorogung atau pohon pete. Di sana dikatakan sekalipun dipangkas berkali-kali cabang daunnya, di musim hujan akan bersemi kembali. Seperti juga pohon kelengkeng, sekalipun dikurangi akarnya, justru semakin berbuah lebat. Demikian juga dengan kesabaran. Kesabaran pasti akan menghasilkan kesuksesan pada waktunya. Kesabaran di dalam Alkitab Perjanjian Baru pada umumnya dikaitkan dengan ketekunan. Kesabaran itu bukan sikap pasif, tetapi sikap dan tindakan yang aktif. Kesabaran bukan juga tindakan masa bodoh terhadap sekeliling kita, seperti membiarkan penderitaan, membiarkan dalam kesukaran, dalam kesesakan tanpa ada sebuah reaksi. Bukan seperti itu. Kesabaran itu adalah ketekunan dalam menghadapi persoalan dan dalam usaha mencari penyelesaiannya. Sebagai orang Kristen, kita menghadapi masalah kehidupan yang sangat pelik di tahun 2020 dan menginjak tahun 2021 ini. Masalah pandemi Corona COVID-19 itu akan terus berdampak pada pekerjaan, sekolah, keluarga, dan negara kita. Orang Kristen dipanggil untuk bersabar mensikapi masalah sekarang ini. Artinya, dalam situasi apapun, tetap belajar tekun, bergumul dalam doa, dan terus bekerja. Ketekunan bisa membuat kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat bahwa kesabaran memang butuh waktu. Kesabaran itu tumbuh sebagai proses pertumbuhan kedewasaan rohani, di mana kesabaran hanya bisa tumbuh dengan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam surat Kolose 1 ayat 11, di sana dikatakan, dan dikuatkan dengan segala ketekunan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kesabaran atau ketekunan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekalipun memang tidak mudah untuk mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Namun di sini kita akan belajar ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk dapat belajar bersabar. Yang pertama adalah hidup bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kurang bisa bersyukur itu akan merasa kehidupannya lebih berat daripada yang sebenarnya. Orang yang demikian adalah orang yang biasanya sayang diri atau yang disebut dengan self-pity. Kemudian orang yang terus mengeluh sepanjang hidupnya ketika menghadapi masalah. Mungkin dia mengatakan, ya ini nasibku, atau mengatakan, ya aku dilahirkan dalam situasi seperti ini menjadi orang yang menderita dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, rasa syukur itu akan membuat yang berat itu menjadi ringan. Rasa syukur itu bisa menghadapi segala sesuatu dan berdamai dengan keadaan dan tidak mudah mengeluh. Rasa syukur akan menciptakan atau membuat manusia itu menikmati hidup dengan enjoy, dengan sukacita. Nah, sekalipun situasi saat hari ini sangat berat, saya menghimbau janganlah kita panik, jangan kita menjadi orang yang gusar,
Tetapi belajarlah mensyukuri apa adanya. Kita jalani dan kita nikmati hidup yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tentu harapan firman Tuhan ini mengajak kita tetap mensikapi segala sesuatunya dengan rasa syukur dan bersukacita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita belajar hidup bersabar di tengah situasi yang seperti saat hari ini? Percayakan pada karya Allah. Kita percaya pada karya Allah. Terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan supaya kita bisa kembali belajar mempercayakan hidup kita kepada karya Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita juga belajar bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani dan dapat menyaksikan kasih Tuhan itu nyata. Karena di tengah-tengah persoalan ketika kita percayakan masalah kita kepada Tuhan, justru Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang dapat kita saksikan. Kasih Tuhan itu nyata. Karya Tuhan itu indah. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi yang seizin Tuhan itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang percaya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mencelakakan anak-anaknya. Tuhan gak pernah membuat rancangan-rancangan yang jahat. Sebaliknya Tuhan selalu ambil bagian dalam setiap kesulitan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Tentu harapan kita bahwa izinkan Tuhan ada dalam hidup kita dan izinkan Dia berkarya. Percayalah bahwa Tuhan akan ambil bagian dalam masalah kita dan Tuhan akan menciptakan sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah bertekun dalam penyerahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa sebagai manusia, kesabaran dan ketekunan kita itu pasti terbatas. Ada saatnya di mana kita mungkin hanya bisa bertekun dalam penyerahan kepada Tuhan. Tetapi justru itu yang memang Tuhan minta. Tuhan izinkan bahwa Tuhan akan membawa kita dalam sebuah rencana Tuhan yang indah. Tuhan izinkan bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dan kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu izinkanlah Tuhan yang akan bertindak untuk menyelesaikannya. Dan percayalah, Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu dan membuat indah pada waktunya. Pemazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, sebagai Allah Immanuel dan Allah yang akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bersabar dan bertekun, karena kita tahu bahwa di balik kesabaran dan ketekunan itu akan menumbuhkan iman kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha bijaksana, yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan waktunya. Dan percayalah, Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, keadaan yang sedang terjadi hari ini, justru untuk Engkau mengajak kami untuk belajar bersabar. Dan biarlah Tuhan,
Sebagaimana firman-Mu, kami tetap belajar bersabar, bertekun, menghadapi segala sesuatu yang ada, dan kami yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur menghadapi segala sesuatunya. Ajari untuk kami berserah kepadamu, dan ajari Tuhan kami melihat karya Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.